Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Melita. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penetapan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Anak-anak, sebelum Ibu akan menjelaskan lebih dalam mengenai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Ibu berharap anak-anak semua dapat memahami sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, memahami semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang paling penting, anak-anak semua harus tahu bagaimana sejarah pembentukan BPUPKI. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan lebih rinci dan lebih jelas pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama dengarkan lagu yang satu ini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, apakah anak-anak sudah mendengarkan lagu yang Ibu putar barusan? Ibu harap anak-anak semua sudah mendengarkannya. Anak-anak, pasti anak-anak semua pernah mendengarkan dan bahkan pernah menyanyikan lagu tersebut. Lagu tersebut berjudul Garuda Pancasila. Lagu ini adalah lagu wajib untuk anak-anak sekolah. Maka oleh sebab itu, anak-anak pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu tersebut. Lagu ini memiliki lirik yang sangat patriotis dan menyiratkan kesetiaan Indonesia terhadap ideologi Pancasila. Anak-anak, lagu Garuda Pancasila ini diciptakan oleh Sudarhanoto. Sudarhanoto sendiri lahir di Kendal tanggal 24 Oktober 1925 yang berprofesi sebagai komponis dan ilustrator film Indonesia. Baik anak-anak, Ibu tadi sudah menjelaskan sedikit tentang lagu Garuda Pancasila dan siapa pencipta lagu Garuda Pancasila tersebut. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai penetapan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama, tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI sendiri dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Pembentukan BPUPKI diumumkan oleh Jenderal Kumakichi Harada. Badan ini bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dalam bahasa Jepang bernama Dokuristu Jumbicho Sakai. Anak-anak, BPUPKI sendiri merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang. Pasti anak-anak bertanya, kenapa Jepang membentuk BPUPKI untuk Indonesia? Padahal Jepang sendiri merupakan musuh terbesar bangsa Indonesia. Alasannya karena pada saat itu Jepang sudah kalah dengan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang membentuk BPUPKI agar meraih simpati orang Indonesia. Anak-anak, keanggotaan BPUPKI terdapat 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan orang Jepang. Ketua BPUPKI bernama Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio yang berasal dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. Sidang pertama BPUPKI resmi dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, merupakan sidang pertama yang membahas mengenai bentuk negara Indonesia dengan merumuskan dasar negara Indonesia. Yang pertama kali mengemukakan pendapatnya dalam sidang BPUPKI ini adalah Supomo, seorang aktivis kemerdekaan dari Jongjava. Dalam usulannya pada tanggal 29 Mei 1945, Supomo mengusulkan dasar negara
berupa persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Berikutnya, pada tanggal 39 Mei 1945, Muhammad Yamin, aktivis kemerdekaan dari Sumatera, juga mengusulkan dasar negara yang berupa peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, usul ketiga yang disampaikan pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI adalah usul dari Insinyur Soekarno, pemimpin Partai Nasionalis Indonesia yang kemudian menjadi presiden pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Usul Soekarno tersebut adalah yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, BPUPKI memasuki masa reses. Pada masa ini dibentuklah kelompok kecil perumus dasar negara yang disebut Panitia 9. Anggota dari Panitia 9 ini terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Marimis, Abi Kusno, Djoko Surjoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Rumusan dari Panitia 9 ini menjadi dasar bentuk Pancasila yang sekarang menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila hasil rumusan Panitia 9 ini berbunyi, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 membahas rancangan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi, keuangan, pendidikan, dan pengajaran. Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat selaku Ketua BPUPKI menyerukan agar para anggota secara merdeka melahirkan pendapatnya dan pandangannya untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia rancangan Undang-Undang Dasar diketuai oleh Mr. Supomo. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah Hukum Dasar disepakati oleh BPUPKI. Rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam Mukadimah Hukum Dasar pada Piagam Jakarta yang disepakati memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuristu Jumbi Inkai yang beranggotakan 21 orang. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Muhammad Hatta. PPKI yang dibentuk oleh Jepang kemudian ditambah anggotanya menjadi 27 orang. Perubahan keanggotaan PPKI memiliki nilai strategis, yang dimana PPKI murni dibentuk bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kelahiran negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesan bahwa PPKI bentukan Jepang sudah hilang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang beberapa utusan dari wilayah Indonesia bagian timur. Beberapa utusan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi. Yang kedua, Tajudin Nur dan Insinyur Pangeran Nur, wakil dari Kalimantan. Yang ketiga, Iketut Puja, wakil dari Nusa Tenggara. Yang keempat, Latu Harhari, wakil dari Maluku. Mereka semua berkeberatan dengan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat
dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang juga merupakan sila pertama Pancasila, sebelumnya yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Baik anak-anak, Ibu sudah menjelaskan tentang sejarah penetapan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ibu berharap anak-anak dapat mengerti dan paham tentang penjelasan dari Ibu, dan Ibu juga sangat berharap anak-anak selalu ingat dan mengerti tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sehingga Pancasila dijadikan pedoman hidup oleh bangsa Indonesia. Dengan anak-anak memahami sejarah perumusan Pancasila dan anak-anak juga mengerti apa itu Pancasila, pasti anak-anak akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai positif yang anak-anak semua harus terapkan. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Ibu ada salah kata dan apabila Ibu menjelaskannya terlalu cepat, Ibu meminta maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.